bagaimanakah agar kita tidak terjebak dalam memanfaatkan orang lain dalam hidup kita? Ibu dan Bapak jemaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jenis dua manusia ketika ingin melakukan sesuatu. Pertama, manusia yang tidak mampu. Yang kedua, manusia yang tidak mau. Inilah kedua orang yang berbeda. Ketika ada orang yang tidak mau melakukan sesuatu padahal dia bisa, namanya dia adalah orang yang malas. Maka janganlah jadi orang yang malas kemudian lantas memanfaatkan orang lain dengan kemalasannya itu. Sebaliknya, ketika dia sebenarnya mampu, maka lakukanlah sendiri. Tidak mau, tidak mampu. Kalau tidak mampu harus membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini boleh untuk memanfaatkan orang lain, meminta pertolongan orang lain untuk membantu dirinya yang tidak mampu. Tapi kalau orang-orang yang malas, kira-kira seperti apa? Hati-hati, nanti engkau termasuk golongan orang-orang yang lemah, tidak berdiri di kaki sendiri. Berbahaya sekali orang-orang yang seperti ini karena nanti hidupnya akan susah sendiri. Seorang anak yang dimanjakan dengan harta, seorang anak-anak yang dimanjakan dengan luar biasa fasilitas, kelak ketika dia sudah besar dia akan terbiasa hidup enak, ketika roda berputar ke bawah dia tidak bisa membina kehidupannya sendiri. Karena apa? Kesalahan siapa? Orang tuanya yang telah membiasakan dia untuk kehidupan serba enak. Maka orang tua memiliki kewajiban juga mengajarkan anak-anak, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita enak. Gak melulu soal enak terus. Ibu dan Bapak membahas mengenai orang-orang yang senantiasa memanfaatkan orang lain ini. Hati-hati, kita lihat Rasulullah SAW sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa sama sekali tidak pernah memanfaatkan orang lain. Rasul mengajarkan kepada hamba-hambanya contoh mencari nafkah saja. Rasul dan agama kita tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang meminta-minta memanfaatkan orang lain. Barang siapa yang meminta-minta di akhirat kelak tidak ada daging di wajahnya karena di wajahnya itu dia cakar-cakar sendiri, Bu. Kenapa? Karena dia seperti pengemis. Dia mampu, tapi dia tidak mau untuk bekerja, malas. Memanfaatkan orang lain, meminta-minta orang lain dengan hartanya. Boleh sih meminta-minta, tapi hanya dalam 3 keadaan saja. Selebihnya yang meminta-minta ini adalah haram. 3 keadaan itu apa? Seseorang yang menanggung beban hutang orang lain sampai orang tersebut bisa melunasi. Boleh meminta-minta. Kedua, seseorang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ada musibah yang menimpa dirinya sehingga harta itu habis. Kebakaran, kebanjiran. Kita boleh untuk meminta-minta. Kemudian yang ketiga apalagi? Boleh meminta-minta ketika ada kesengsaraan hidup sangat miskin sekali sehingga ada 3 orang saksi yang menyatakan dia sangat miskin, boleh meminta-minta. Selebihnya orang yang meminta-minta memanfaatkan orang lain dengan tujuan untuk pribadinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan orang lain boleh dalam kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Murid-murid Ibnu Taimiyah, Bu, mengatakan kalau aku sedih, gundah, gulana, aku pergi ke guruku. Ibnu Taimiyah, aku pergi kepada beliau dan ketika melihat wajah soleh beliau seakan-akan hatiku ini hilang kegundahannya. Dan aku minta nasihat kepada beliau. Kadang kita punya permasalahan hidup, kita butuh teman curhat kan, Bu? Kira-kira kalau kita datang ke ustadz, ustadzah, orang alim, orang bijaksana untuk mencurahkan perasaan kita, hati kita untuk mendapatkan nasihat, memanfaatkan enggak? Manfaatkan, tapi memanfaatkan yang baik. Dan ini boleh. Silakan saja kalau ibu merasa tidak mampu menyelesaikan problema rumah tangga, datang kepada orang-orang yang bisa membantu. Maka kalau punya masalah, ingin memanfaatkan seseorang, boleh-boleh saja, tapi kita lihat ada 3 orang yang diperbolehkan. Pertama, orang itu hidup. Jangan minta sama orang yang sudah mati di kuburan, minta mbah, tolong saya mbah. Siapapun orang itu. Nabi, wali, bahkan orang soleh sekalipun tidak meminta-minta kita di kuburan, memintanya hanya kepada Allah. Kedua, boleh meminta manfaatkan orang lain kalau kita tidak mampu. Kalau orang itu apa? Hadir di hadapan kita. Artinya jangan minta-minta sama jin. Ada nggak yang minta sama jin, Bu? Banyak ya, minta kekayaan. Aku kasih 3 permintaan. Oh ya, biara jin atau apalah minta datang kepada orang-orang pintar, hati-hati bisa menjadi golongan orang-orang yang musyrik, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada orang lain, percaya pada selain Allah, bergantung pada selain Allah. Kemudian apalagi? Boleh meminta-minta memanfaatkan orang lain kalau dalam keadaan kita tidak mampu pada orang yang tepat, yang benar-benar bisa membantu kita. Curhat pada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, bukan menjadi orang yang menjadi kompor. Memanas-manaskan hubungan suami istri, udah ceraiin aja. Suamimu gak bener,
padahal nggak tahu permasalahan yang sebenarnya. Maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang seperti ini. Pilih-pilih. Sebaiknya kalau kita tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan sendiri, boleh memanfaatkan orang lain dengan kriteria yang ketiga tadi. Betul, jadi jangan sembarangan juga ya Ustaz Oki ya, dipilah-pilah juga yang mana yang tepat. Karena gitu. jangan sampai kita malah merepotkan orang. Betul. Itu kan bahaya, kalau kau tidak bisa membantu orang lain setidak-tidaknya kau tidak merepotkan orang. Masya Allah. Setelah ini Pak Ustadz Maulana akan mengkaji tema kita hari ini, enaknya manfaatin orang lain dengan anak tema hindari kebiasaan memanfaatkan orang lain. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Mungkin saat ini Vio belum bisa membalas semua yang sudah Ibu lakukan, perjuangkan untuk Vio sampai bisa seperti ini. Enaknya memanfaatkan orang lain menurut kita yang memanfaatkan. Tapi bagaimana dengan orang lain yang dimanfaatkan? Enak tidak perasaannya? Atau kembali pada diri kita, bagus nggak kalau kita dimanfaatkan? Pasti ada timbul perasaan yang tidak enak. Ternyata teman-temanku tidak ikhlas membantu saya. Ternyata ada udang di balik batu. Atau dalam artian pamrih. Makanya kajian kita kali ini kita akan bahas hindari kebiasaan memanfaatkan orang lain. Ingat, ada permintaan kita kepada Allah. Supaya tangan kita tidak mengenadah meminta kepada selain dari Allah. Ingat, utang barang, utang uang bisa dibayar, tapi utang jasa susah dibayar. Jangan pernah mengharap orang lain. Engkau akan menghinakan dirimu sekali dua kali engkau minta bantuan orang pasti diberi. Tapi selanjutnya mungkin engkau akan ditutupkan pintu dan dianggap rendah oleh orang itu. Berdirilah dengan kaki kita sendiri. Tidak mungkin Allah menghidupkan kita tanpa ada rencana terbaik buat kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa bekal. Tanpa nafkah rezeki yang sudah disiapkan. Yakin Allah sudah siapkan buat kita. Ayo yang di rumah termasuk yang di sini, pegang dadanya semua. Ayo minta sama Allah. Ya Allah, dalam hatinya minta. Cukupkanlah hatiku, puaskanlah hatiku, berikanlah aku rasa cukup, kanoa, rasa syukur agar senantiasa tidak mengharap selain darimu ya Allah. Ya Allah, aku tidak mau dipandang sebelah mata. Aku tidak mau dihinakan orang lain. Ya Allah. Ya Allah. Biar aku miskin tapi tidak menjadi hina. Biar aku miskin tapi tidak menjadi hina. Ya Allah. Ya Allah. Aku mohon ya Allah. Aku mohon ya Allah. Jadikanlah aku hamba yang senantiasa mengharap hanya padamu ya Allah. Yang mengharap hanya padamu ya Allah. Jadi coba ucapkan terima kasih pada istri. Ayo, yang ikhlas mendampingi Jerry, apa adanya Jerry. Ya buat istri saya, Nevi, terima kasih selama ini udah mendampingi saya selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, Ya. luar biasa. Dari 4 tahun itu mungkin ada Jerry yang akan mengucapkan, mungkin pernah menyakiti hati perasaan istri. Ya,
Mungkin selama ini Jerry ya kurang peka ya sama apa yang dia mau gitu. Kedepannya insya Allah akan mencoba menjadi yang lebih Akan baik berusaha yang lebih baik. dan memberikan yang terbaik. Senang gak menjadi anak mandiri? Alhamdulillah Senang gak? Senang banget Pak Ustadz. Ayo sapa sama mama papa yang sudah memberikan bekal yang luar biasa. Silakan. Iya, kepada Bapak dan Ibu, Vio mau ngucapin terima kasih karena dari kecil sampai sekarang dewasa Vio dididik untuk selalu mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang pun Vio sudah bisa merasakan manfaatnya. Maaf ya. Iya. Pernah nggak melihat ibu maaf sampai berutang demi Vio? Pernah nggak ada suatu ibu cari uang kiri kanan buat Vio? Pernah nggak sosok ibu tidak bisa tidur? Apa tidak bisa tidur? Disebabkan karena Vio. Iya, pernah. Dari sewaktu Vio masih sekolah sampai ibu rela bela-belain jualan buat bayar sekolah Vio. Rela jual apa? Jualan Jualan apa? nasi Jualan nasi. buat Coba ucapkan terima kasih sama panggil mama atau ibu. ibu. Ibu, terima kasih banyak atas perjuangan ibu selama ini. Hingga Vio sampai bisa seperti ini. Bisa insya Allah bisa membanggakan kedua orang tua, terutama ibu. Mungkin saat ini Vio belum bisa membalas semua yang sudah ibu lakukan, perjuangkan untuk Vio sampai bisa seperti ini. Tapi insya Allah Vio akan berusaha keras untuk membahagiakan kedua orang tua. Peluk Ustaz Oki. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu dong Bu buat kajian kita hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin waktunya sekarang kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Dari tema kita adalah enaknya manfaatin orang lain. Silakan Ustaz Syam terlebih dahulu. Sebenarnya memanfaatkan orang lain adalah kita sering lupa bahwa yang paling bagus untuk kita manfaatkan adalah Allah. Mengapa Allah bagus untuk kita manfaatkan? Karena hanya Allah lah yang walaupun kita membuatnya kecewa berkali-kali, walaupun kita membuat Allah jauh dari kita, tapi Allah masih selalu ada untuk kita. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadikan diri kita memanfaatkan orang lain, melainkan menjadi diri yang bermanfaat bagi semua orang. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Engkau akan jadi mulia dengan tangan di atas. Sekalipun kita tangan di bawah, terimalah tapi kasihlah. Maka terima dan kasih. Sekalipun engkau diberi, tapi engkau tetap diberi, tapi tetap kita memberi. Terima, kasih. 1, 2, 3, terima. Itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Jerry yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak buat Vio yang udah datang ke Islam Itu Indah. Terima kasih gak Bapak, di situ aja dulu nih buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, saya mau minta tolong nih sama Vio. Iya, Kak. Boleh nggak nyumbangin suara emasnya buat jamaah Islam Itu Ya. Indah? Pastinya Dari boleh tadi kan dengar banget. terus. Boleh Sekarang ya. kita mau dengerin. Mau Vio dengerin ya Bu ya, nyanyi. setuju nggak Bu? Setuju nggak, Bu? Kalau setuju kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Vio. Silakan Iya. Vio, terima kasih banyak. Ibu semuanya salam selfie ya Bu. Selfie. Sebelah sini Bu. Bangun tidur selfie, mau mandi selfie, mau makan juga foto selfie. Sama teman selfie, sama pacar selfie, sama artis juga foto selfie.
bisa ya Bu?